Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya, ataupun uploadan terbaru. Kali ini readingan saya ataupun uploadan terbaru saya akan sedikit memberi informasi ataupun sedikit memberi wedaran ya, yang dimana saya akan mencoba menguak tentang seputar kerezekian ya, ataupun tentang seputar keuangan ya, selama di bulan Mei ini. Tentunya ini kan sudah memasuki ya, bisa dikatakanlah mau memasuki pertengahan bulan Mei. Nah, itu ya maksud saya, semoga bisa dipahami dulu. Ya, maksud saya itu sekarang itu kan akan memasuki pertengahan bulan Mei. Nah, maka dari itu saya akan mencoba untuk menguak tentang suatu kerezekian-kerezekian ya, baik secara tak terduga maupun secara terduga datangnya rezeki. Itu kan seperti itu ya. Dan bisa dikatakan kalau masalah besar atau kecilnya yaitu relatif sobat gitu loh ya. Iya, yang jelas saya akan mencoba menguak sampai di akhir bulan Mei ya. Sekali lagi saya akan mencoba menguak sampai di akhir bulan Mei. Jadi ketika kalian menonton video ini ya, ataupun uploadan saya ini ya, bisa dikatakan rezekian seorang zodiak tentunya nanti sesuai urutannya ya. Rezekian yang mempunyai zodiak nantinya itu akan selesai di bulan Mei itu nantinya seperti apa ya, kira-kira seperti itu ya, semoga bisa dipahami sobat ya. Oke sobat ya, info selanjutnya tetap saya selalu mengatakan apapun itu ya, ratingan saya itu bersifat prediksi, bersifat eh, terawang, juga bersifat general reading, artinya energinya luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak itu zodiak kalian ya, bukan nama kalian. Kan seperti itu, ketika ada tepat, ada resonate ya syukurlah, alhamdulillah, amin kan ya, karena ucapan adalah doa. Kan seperti itu. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya tetap seperti biasa, jangan kecewa ya, harap dimaklumi karena ini kan bersifat luas tarikannya, mengacak gitu loh sobat ya. Beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu ketepatan jawaban ya silakan konsul secara pribadi. Dengan demikian saya akan bisa tahu nama kalian ataupun sedikit info dari kalian. Dengan seperti itu saya bisa menembak tepat sasaran, dan bagi kalian yang konsul akan bisa mendapatkan suatu kepastian dalam jawaban. Saya kira seperti itu sobat ya. Oke, sekali lagi saya akan mencoba untuk menarik secara universal ya, ataupun secara luas ya, kesekian ya. Yang jelas sesuai urutannya. Ketika kalian bingung seperti apa sih yang dimaksud sama Mas Dani Kasyaf, ya silakan ditonton ya, jangan di skip ya, agar tidak terjadi salah untuk memahami sobat ya. Nanti akan saya jelaskan. Oke sobat ya, lanjut untuk zodiak selanjutnya setelah zodiak Virgo ya. Tetap seperti tema sobat ya. Kita lihat untuk zodiak selanjutnya. Di sini ada zodiak Taurus ya. Ya. Artinya zodiak Taurus akan coba saya tangkap, akan coba saya deteksi energinya seperti apa ya. Mungkin saya butuh waktu untuk beberapa menit ya. Ya, alhamdulillah saya sudah bisa menangkap suatu petunjuk-petunjuk ya. Ini ya untuk kalian yang mempunyai zodiak Taurus ya, harap disimak baik-baik ya. Ini kalau saya tangkap dari petunjuknya ya tetap seperti tema ya. Saya tarik secara garis besar ya, dalam arti ya selama di bulan Mei ini ya, mungkin mulai tanggal 1 kemarin sampai selesai bulan Mei itu ya, secara garis besar ya. Ini kalau menurut deteksi saya, kalian punya zodiak Taurus ini seputar keuangan ataupun keresahan, di sini kelihatannya apa ya, poin pertama ini kelihatannya kalian selalu
apa ya, adanya suatu problem ini kalau saya tangkap ini untuk zodiak Taurus ini ya. Selalu apa ya, kesulitan untuk bisa membuat stabil mungkin keuangan kalian ya, untuk kelancaran kerezekian kalian ya. Baik itu tak terduga maupun yang terduga besar kecil. Di sini kelihatannya kalian apa ya, istilahnya itu selalu kesulitan, selalu dianggap sebuah masalah. Dan masalah ini kelihatannya berhubungan sama pihak ketiga gitu sahabat ya. Jadi bisa dikatakan apa ya? eh, Orang-orang yang toksik lah ya. Orang-orang toksik, orang-orang yang sentimen, orang-orang yang iri hati. Nah, itulah yang membuat kekacauan untuk masalah kerezekian kalian. Jadi terkesan banyak hambatan, banyak sundatannya. Bahkan saya menangkap di sini adanya satu beberapa konflik juga ya seputar keuangan. Ingat ya, konflik itu tadi bukan alami, disebabkan oleh orang-orang yang iri ataupun toksik. Ya saya rasa biarpun kalian demikian ya dalam masalah, tetap sikapi itu dengan apa ya, istilahnya itu dengan rasa dingin lah ya. Jangan dituruti ataupun jangan terpancing kalian ikut marah, ikut emosi. Nanti tidak akan bisa terselesaikan keuangan kalian. Kelancaran rezeki itu tidak akan bisa terselesaikan apabila kita terpengaruh ataupun terpancing apa ya, energi ataupun hawa-hawa panas, hawa-hawa emosi. Kan malah tidak terselesaikan gitu ya. Nah, gitu ya. Ketika kalian sudah bisa meredam apapun itu ya, gitu loh. Kemarahan, emosional ya, egoisme. Coba diredam, jangan terpancing. Itu kelihatannya apa ya? Kalian akan mampu kok di sini. Akan mampu untuk bisa eh, membuat perkembangan di sisi keuangan kalian. Kalian akan mampu karena sudah kalian sikapi dengan situasi yang dingin, gitu. Saya rasa di sini kalian akan mampu untuk mengembangkan uang kalian, meskipun kalian harus apa ya, bekerja keras lagi gitu loh ya. Ya itu tadi akibat konflik mungkin ada salah satu yang saya tangkap di sini akhirnya kembali di titik nol. Ya saya rasa tidak masalah ya. Biarpun tidak kembali di titik nol, ya mungkin adanya suatu perbaikan-perbaikan yang nantinya akan kalian lakukan, yang akan kalian jalankan demi apa? Demi untuk bisa menyetabilkan keuangan kalian lagi, demi untuk lancarnya keuangan lagi gitu loh. Jadi sekali lagi di sini adanya suatu apa ya? Ketika kalian ada masalah, ya kalian bisa sikapi itu dengan dingin. Ya, di situ kalian akan mampu menemukan adanya suatu perkembangan ataupun pertumbuhan, meskipun ya sekali lagi meskipun yang saya katakan barusan itu ada yang memulai dari titik nol, ada yang mulai apa, biarpun tidak mulai dari titik nol, kalian akan adanya suatu perbaikan-perbaikan. Nah, ketika kalian sudah adanya suatu perbaikan-perbaikan ya, ataupun kembali ke titik nol untuk melangkah maju. Ya, di sini kalian jangan ada rasa bimbang, jangan ada rasa ragu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Nah, sama saja ketika kalian adanya suatu perbaikan, adanya suatu perjuangan kerja keras, ketika kalian adanya suatu rasa ragu ya, rasa bimbang, dalam arti adanya suatu pilihan-pilihan nantinya ini kelihatannya gitu. Mungkin ide kalian sendiri ya, oh saya akan apa ya, mengambil langkah A misalkan. Ketika itu nanti saya akan ambil langkah A, apakah saya berhasil atau tidak? Ketika saya mengambil langkah B, apakah saya berhasil atau tidak? Nah, jangan seperti itu maksud saya. Ambil saja ketika kalian mempunyai prinsip mana yang lebih baik. Nanti kan apa ya? Nanti kan percuma ketika kalian berjuang berjuang bekerja keras ya. Gitu. Terus kalian adanya keraguan, langkah mana, perbaikan mana yang harus saya ambil. Jangan ada ragu ya. Ketika kalian ragu nanti kan percuma perjuangan kalian. Nah, di sini disarankan buang itu semua. Ketika kalian sudah berjuang keras ya, memperbaiki, nanti solusi apa yang keluar, ya itulah ambil salah satunya. Itu tadi seperti yang saya katakan tadi. Saya mengambil langkah A biar lebih bagus ya ambil. Saya mengambil langkah B biar lebih ada perbaikan lagi ya ambil gitu. Yang intinya jangan ada suatu kebimbangan ataupun keraguan. Nanti bisa percuma seperti yang saya katakan tadi, sudah bekerja keras tapi kalian ragu. Nah, di situ ketika kalian apa ya, adanya suatu eh, pengambilan keputusan, tidak adanya suatu keraguan ataupun kebimbangan ya. Meskipun kalian nantinya itu dihantam tetap masih kurang stabil, saya rasa apa ya, kalian harus bisa memanage ya. Kalian harus bisa membackup, kalian harus mampu menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan. Itu sahabat ya. Jadi sekali lagi ya, kalian harus mampu membackup ataupun mengontrol lah masalah
pengeluaran dan pemasukan ya, gitu. Ataupun kalian imbangi tetap harus berjuang gitu loh. Nah, ketika kalian sudah bisa mengontrol itu semua, ini nanti apa ya? Kelihatannya rezeki itu juga akan bisa lancar lagi. Bahkan kalian akan apa ya istilahnya itu akan mempunyai tabungan-tabungan ataupun cadangan-cadangan keuangan gitu loh selama bulan Mei ini. Jadi kalian yang punya zodiak Taurus ini ibaratnya itu kembali sama kalian bagaimana kalian apa ya menyikapi ya adanya istilahnya informasi-informasi dari saya ini bagaimana kalian bisa menyikapi. Nah, kalian sendiri kan yang tahu bagaimana enaknya ya kalian sendiri gitu loh. Ketika kalian bisa menyikapi apa yang sudah saya sampaikan ya khususnya tentang masalah pengeluaran dan pemasukannya. Nanti kalian di sini akan bagus rezekinya, akan lancar, akan mempunyai tabungan ataupun cadangan keuangan di sini. Ini juga akan apa pada akhirnya juga akan bagus ya kalian yang punya zodiak Taurus ya. Bisa dikatakan apa ya? Lebih condong ke masalah tabungan ini. Nanti kalian akan bisa mempunyai cadangan lah intinya ya. Mempunyai cadangan-cadangan keuangan. Saran saya ketika kalian sudah adanya cadangan-cadangan keuangan selama bulan Mei ini ya pergunakan dengan baik. Jangan sampai salah arah ya. Kan seperti itu, gunakan yang bermanfaat. Ketika kalian gunakan yang bermanfaat itu itu nanti akan ada suatu perkembangan dan akan adanya suatu banyaknya cadangan-cadangan keuangan. Nah, ketika kalian tidak digunakan dengan bermanfaat ya, kalian loss control apapun kalian beli, ya nanti seberapa banyak uang kita ya, cadangan yang kita punya nanti ya cepat habis sia-sia. Kita sendiri nanti yang menyesal. Nah, gitu loh. Takutnya di bulan berikutnya kita membutuhkan keuangan ya. Nah, karena kita tidak kontrol di bulan Mei karena sudah di apa istilahnya itu bisa dikatakan diberi rezeki ya. Kita tidak mengontrol ya nanti kita kesulitan di bulan selanjutnya. Karena kan rezeki itu kan naik turun sobat. Itu ya. Semoga bisa dipahami. Jadi sekali lagi untuk zodiak Taurus ini kalau saya tangkap energinya ini apapun itu lebih apa ya? Lebih mempunyai cadangan keuangan sih di sini. Lebih lancar terus kalian itu adanya suatu cadangan keuangan. Nah, kan beda ya seseorang itu terkadang itu apa ya ketika punya uang banyak ataupun uangnya lancar itu terkadang mungkin ya diberi apa dibelikan barang-barang mewah ataupun apa. Kalau Taurus ini terkesan lebih senang menyimpan keuangan daripada menyimpan benda-benda berharga. Meskipun ujung-ujungnya ya sama-sama bagus juga. Itu ya. Semoga bisa dipahami sobat ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu ya untuk kalian yang mempunyai zodiak Taurus ya. Tetap saya selalu mengatakan apa ya? Yang baiklah, jadikan semangat motivasi ya, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Akan seperti itu. Nah, ketika ada yang berkomentar, kok saya banyak hambatan, kok saya masih belum bisa adanya suatu tabungan ataupun cadangan keuangan ya. Nah, sekali lagi ini kan apa ya, secara universal yang saya tarik. Jadi komunitas terbesar gitu loh ya. Mungkin ketika ada yang komen ya mungkin sebagian kecil saja. Ini yang komunitas terbesar kelihatannya akan bagus ya di bulan Mei ini ya. Itu ya semoga bisa dipahami. Ya balik lagi, ketika ini pembacanya buruk ya jangan dijadikan sebagai rasa takut. Tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Nah, kan seperti itu ya. Gitu. Jadi apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya ya tetap saya kembalikan sama kalian ya. Gitu. Kalian percaya monggo, nggak percaya silakan gitu loh. Tetap saya selalu berpesan ya, meskipun adanya suatu sinyal, adanya suatu petunjuk baik itu secara terawangan, secara prediksi, secara tarikan energi kartu ya. Ketika itu pun baik ataupun bagus, kalau kita tidak mengimbangi dengan doa sama usaha ikhtiar ya, ya sama saja hasilnya. Itu akan kemungkinan kecil yang akan masuk. Maksud saya ketika itu sinyalnya bagus, kalian sinkronkan, kalian mau tetap berdoa sama mau tetap bekerja keras. Nah, itu yang saya maksud. Ketika kalian sudah bisa menyinkronkan itu ya tidak menutup kemungkinan rezekian yang besar ya. Keuangan yang besar itu akan lancar masuk. Kan seperti itu sobat ya. Jadi ibaratnya itu ini sebagai sinyal jangan menunggu bola tapi jemput bola, jangan menunggu rezeki ya tetap kita harus berusaha bagaimana cara untuk menjemput rezeki itu sendiri. Meskipun ini sinyalnya bagus ya. Nah, seperti biar sinkron gitu loh sobat ya. Itu.
Tetap saya selalu berpesan ketika kalian datang masalah ya, terus tidak adanya suatu kewajaran bahkan keganjilan tidak bisa dilogikakan, jadi tidak ada salahnya dikuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa juga ikhtiar. Siapa tahu ketika kalian berikhtiar ya, orang di bidangnya itu memberikan solusi sehingga aura kalian bisa terbuka kembali. Jadi kerezekian kepositifan itu akan lancar masuk. Minim itu akan bisa meminimalisir sebuah masalah-masalah agar tidak terjadi selalu minus saja. Kan seperti itu. Karena jelas kan nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah sobat ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri, apalagi mengetahui dan menyadari. Kita harus sendiri yang mengubahnya gitu loh. Karena nasib kita lebih baik dari yang sebelumnya. Itu ya, semoga bisa dipahami. Sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat. Apapun itu, saya Doni Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.